Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Triapsari dengan NPM 2215061025. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu artificial intelligence. Nah, artificial intelligence adalah suatu sistem yang bisa berpikir seperti manusia dan melakukan pekerjaan seperti manusia. Selain itu, AI adalah sebuah sistem yang berpikir secara rasional dan juga bekerja secara rasional. Nah, artificial intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang berusaha membuat mesin yang cerdasnya selayak manusia. Oke, selanjutnya terdapat teknik-teknik dalam AI. Terdapat 4 teknik dalam AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan juga learning. Nah, untuk searching, itu merupakan teknik yang digunakan untuk menemukan solusi dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan. Contohnya terdapat pada Google Maps dalam mencari rute tercepat menuju tujuan yang kita inginkan. Nah, terdapat jenis-jenis dari teknik searching, diantaranya itu blind search, atau merupakan teknik pencarian deterministik tanpa informasi yang mengarahkan pada tujuan. Selanjutnya heuristic search dan juga probabilistic search. Teknik selanjutnya itu reasoning. Nah, teknik untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Contohnya terdapat pada sebuah aplikasi yang dimana kita diminta untuk menginputkan keluhan yang kita alami mengenai suatu penyakit, lalu AI akan memberikan diagnosis terhadap keluhan kita. Nah, terdapat jenis-jenis dari teknik reasoning. Di antaranya yaitu rule-based, case-based, fuzzy, dan juga uncertainty. Selanjutnya terdapat teknik planning. Teknik planning itu teknik yang digunakan untuk mendekomposisi masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi sederhana. Contohnya terdapat pada lift yang bergerak menuju lantai sesuai tombol yang ditekan oleh pengguna. Pada kasus ini, lift akan memilih lantai mana yang akan dituju terlebih dahulu. Nah, terdapat jenis-jenis dari teknik planning, diantaranya itu goal stack planning dan juga constraint posting. Selanjutnya terdapat teknik learning, di mana teknik learning itu digunakan untuk mengajarkan pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya terdapat pada fitur face unlock yang mendeteksi wajah pengguna. Nah, dalam teknik learning ini terdapat jenis-jenis lagi, yaitu seperti supervised learning, yang dimana supervised learning ini terdapat pengawas dari learning yang berupa target dari input dan outputnya, seperti fitur face unlock yang akan mempelajari sebuah citra, yaitu sebuah matriks yang menyusun sebuah pixel. Nah, input yang diberikan adalah foto dari pengguna dalam berbagai versi dan outputnya merupakan hasil dari analisis foto yang diinputkan dengan beberapa kondisi. Selanjutnya ada unsupervised learning, di mana learning ini tidak memerlukan pengawas dan sudah dapat menganalisis dengan sendirinya. Selanjutnya terdapat reinforcement learning, di mana learning ini learning yang mengalami adaptasi, biasanya terdapat dalam pembuatan game. Selanjutnya terdapat cara membuat sistem cerdas atau AI. Yang pertama, kita harus menganalisa masalahnya. Masalah apa sih yang mau kita selesaikan dengan AI. Nah, selanjutnya yang kedua itu mencari jenis dari AI. Yang ketiga, cari dan pelajari arsitektur serta algoritmanya. Yang keempat, mulai membuat programnya dengan data yang didapatkan. Yang kelima, testing atau validasi program sehingga tidak ada error. Dan yang keenam, tanamkan ke hardware. Selanjutnya, untuk teknik searching, ini penjelasan lebih lanjutnya adalah suatu teknik untuk menemukan atau tujuan yang sistematis. Oke, ini teknik untuk menemukan solusi. Nah, sebelum mencari solusi, perlu diketahui bahwa terdapat 3 keadaan yang disebut ruang keadaan. Yang pertama, keadaan awal atau initial state. Yang kedua, keadaan akhir atau goal state. Dan yang ketiga, usaha yang bisa dilakukan atau operator. Nah, di sini terdapat studi case di mana initial state-nya ini ada ember A, kemudian ember B, dan goal state-nya itu ember A terpenuhi, sedangkan ember B ini terisi sebanyak 2 liter, di mana kapasitasnya ini 3 liter. Nah, ini terdapat initial state yang kedua.
di mana ember A dan juga B sama-sama kosong, kemudian goal state-nya hanya ember A yang terisi setengah, yaitu 2 liter. Nah, operator yang bisa digunakan, yang pertama itu isi penuh ember A, yang kedua isi penuh ember B, yang ketiga pindahkan air dari A ke B sampai B penuh, yang keempat pindahkan air dari A ke B sampai B kosong, yang kelima pindahkan air dari B ke A sampai A penuh, yang keenam pindahkan air dari B ke A sampai B kosong, kemudian yang ketujuh buang semua air dari A, yang kedelapan buang semua air dari B. Nah, di sini operator yang dapat digunakan untuk memenuhi case yang pertama, yaitu operator kedua, isi penuh ember B. Jadi air di ember B ini terisi penuh 3 liter, kemudian pindahkan air dari B ke A. Nah, nanti dipindahkan ke A, di mana nanti ember A terisi 3 liter. Nah, selanjutnya isi penuh ember B. Kita isi lagi ember B, dan kemudian pindahkan air dari B ke A sampai A penuh. Nah, jadi kalau tadi kita mengikuti alurnya ya, jadi ember A ini sisa space untuk 1 liter aja. Nah, sedangkan ember B ini kapasitas 3 liter, di mana kalau 1 liter kita pindah ke ember A, otomatis di ember B ini sudah tersisa 2 liter air. Sehingga goal state yang diinginkan sudah dapat dicapai. Nah, begitu juga dengan case yang kedua. Nah, selanjutnya ini ruang keadaan untuk case puzzle 3x3. Nah, ini initial state-nya awalnya ini teracak ya, kemudian goal state-nya ini tersusun dengan kotak kosongannya di kanan bawah. Operatornya geser kotak kosong ke kanan, geser kotak kosong ke kiri, geser kotak kosong ke atas, dan geser kotak kosong ke bawah. Nah, untuk mencapai goal state, kita bisa menggunakan operator geser kotak kosong ke atas, geser kotak kosong ke kanan, geser kotak kosong ke bawah, dan geser kotak kosong ke kanan. Nah, selanjutnya ini ya terdapat case lagi. Nah, oke. Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Nah, perbedaan itu yang pertama, kecerdasan alami lebih mahal daripada kecerdasan buatan karena kecerdasan buatan dapat diduplikasi. Selanjutnya, kecerdasan buatan lebih konsisten daripada kecerdasan alami karena kecerdasan alami memiliki perasaan. Selanjutnya, yang ketiga, kecerdasan buatan diciptakan untuk mengerjakan kebutuhan manusia. Lalu terdapat apa sih itu BFS atau Breadth First Search. Nah, BFS atau Breadth First Traversal adalah algoritma traversing yang digunakan untuk melintasi atau mencari semua simpul atau node dari suatu struktur data, tree atau graph pada algoritma BFS. Nah, pencarian dimulai dari pemilihan node awal, kemudian dilanjutkan dengan pencarian bertahap, level demi level. Memeriksa seluruh node pada kedalaman tertentu sebelum masuk ke level yang lebih dalam lagi hingga ditemukan tujuan atau goal state-nya. Nah, kemudian apa itu DFS atau Depth First Search? Nah, algoritma Depth First Search adalah algoritma pencarian mendalam yang dimulai dari node awal dilanjutkan dengan hanya mengunjungi node anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Kemudian terdapat UCS atau Uniform Cost Search. Nah, algoritma dari UCS ini bekerja dengan cara mempertimbangkan semua jalur yang mungkin dari titik awal ke titik tujuan. Untuk setiap langkah, algoritma ini memilih jalur dengan biaya terendah. Proses ini dilakukan secara berulang hingga mencapai titik tujuan atau tidak ada jalur lagi yang tersedia. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai artificial intelligence yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.